Jika pertemuan masa muda itu cukup menakjubkan, itu sudah cukup untuk mengukir jejak yang dalam di hati. Dan kisah gadis remajaku dimulai dari seseorang, menggambar pertemuannya denganku menjadi komik. Ayu, semoga komikmu sukses besar dan berhasil wawancara di grup Huo. Sahabatku, pinjam kata-katamu. Selamat siang, Nyonya. Saya dengar di TV, di usia setua ini belum menikah. Bukan karena ada masalah di sana, tapi orientasi seksualnya yang bermasalah. Tenang saja, ibu orangnya terbuka, asalkan ada yang menemanimu. Bu, masih ada urusan di perusahaan. Jangan bercanda. Aku harus pergi dulu. Ibu bersenang-senanglah sendiri. Haris, kenapa dia juga ada di sini? Kenapa dia ada di antara para model pria? Mungkinkah? Astaga, bukankah itu Nyonya Huo? Tak disangka dia juga datang. Dan memesan pria papan atas. Ku dengar, para istri kaya ini bermain sangat liar, masuk rumah sakit itu masih mending. Ayu, kau mau kemana? Tante, pria ini? Malam ini saya pesan. Wanita bodoh mana lagi yang mau naik keranjang keluarga Huo? Hei Nona, Anda salah paham. Ini adalah... Oh ya, kalau begitu malam ini aku milikmu. Astaga, anakku jadi suka wanita. Nona, 200.000 rupiah tidak cukup untuk tidur denganku. Haris, bagaimana bisa kamu bergaul dengan orang-orang seperti itu? Ayo, dengan status apa kamu sekarang mengaturku? Ternyata, dia masih mengingatku. Ayu, penagih utang datang ke rumah. Katanya kalau hari ini tidak bisa bayar utangnya, maka... Halo, Bu. Tadi di bar terlalu gelap jadi tidak sadar. Gadis ini sepertinya tidak asing ya. Nyonya, Pak Haris ini, apa kemarin dia ditinggal begitu saja setelah bermalam? Pak Haris, tadi malam Nyonya sangat khawatir tentang Anda. Jadi beliau meminta saya untuk menyelidiki sedikit latar belakang gadis itu. Ayahnya di rumah berjudi dan memiliki utang besar. Besok dia juga harus mengikuti kompetisi pelatihan ilustrasi perusahaan Huo. Menurut saya,
Dia memang datang mengincar Pak Haris. Iya nih, tadi saya dengar soal ancaman penagih utang atau semacamnya. Menakutkan sekali. Jangan-jangan dia orang tidak jelas? Segera cari tahu alamat Ayu sekarang. Batalkan semua jadwal. Baik. Jangan macam-macam. Ibu, Ayu, Kebetulan sekali kamu datang. Cepat bayar semua utang ayahmu. Bang, bisakah Anda memberi kami waktu beberapa hari lagi? Sudah berapa lama saya beri kelonggaran? Kesabaran saya ada batasnya. Kalau hari ini saya tidak melihat uangnya, ibumu yang akan menanggung akibatnya. Jangan. Kalau mau motong, potong tanganku saja. jangan. Putriku seorang pelukis, tangannya sangat penting. Jangan potong tangannya. Kumohon. Kalau begitu, kita harus memotong tangannya. Bu, lari. Ayu. Ayu, Berani mempermainkanku? Hentikan. Hentikan. Berapa jumlah hutangnya padamu? Tak banyak. 5 juta. Sudah termasuk pokok dan bunganya. Aku akan melunasinya untuknya. Ambil uang itu dan pergi. Cewek, pacarmu lumayan juga. Hari ini aku bebaskan kau. Cepat pergi. Terima kasih. Aku sudah menolongmu melunasi utangmu. Kau mesti memberi kompensasi padaku, bukan? Kau mau apa? Aku ingin kau jadi istriku. Apa? Wow, hebat. Ayu, lihat ya. Haris itu untuk Ayu kita. Keluarganya terpandang. Mereka pasangan serasi. Kau orang kelas bawah berharap menjadi seperti Putri. Jangan bermimpi. Ganteng sekali. Keren sekali, kakak senior. Terima kasih. Aku benar-benar menikah dengan Haris. Rolls Royce. Haris, ini mobilmu. Ayu, obsesimu pada uang benar-benar kentara. Haris, kita tidak punya rumah buat pengantin baru atau semacamnya. Nanti akan kukirim alamatnya. Kamu datang saja sendiri. Aku mau menutup pintu. Kenapa dia tidak mengajakku juga? Kalau ada yang ingin dibicarakan, katakan saja. Pak Haris, saya dengar perempuan ini semasa SMA pernah pacaran dengan putra orang kaya, lalu mencampakkannya begitu saja. Setelah itu dia pergi sendiri. Pemuda kaya itu benar-benar bucin. Pak Haris, apakah Anda juga merasa pemuda kaya itu korban, bukan? Bagaimana kalau aku saja yang jadi korban? Hah? Lalu kenapa Anda masih? Kalau aku melepaskannya begitu saja. Bukankah itu terlalu gampang baginya? Rasa dendamnya begitu kuat. Nona Ayu, sebaiknya doakan keselamatanmu sendiri. Rumah mewah keluarga Haris, kenapa sulit sekali ditemukan? Bahkan navigasi tak bisa menemukannya. Ayo, kemarilah. Ini, Tolong pegangkan ini. Ikuti aku. bukankah keluargamu tinggal di villa ini? Perusahaan keluargaku bangkrut. Seluruh uang itu kupakai untuk melunasi utangmu.
Setelah tahu aku tak punya uang, sekarang pasti kau menyesal menikah denganku, ya? Ternyata aku salah menilai dia. Dia memang sama sekali tak punya uang, itu sebabnya dia mengambil pekerjaan itu dan rela mengorbankan segalanya demi melunasi utangku. Lagi apa? Kena tanah nih. Maaf ya, aku lapar. Masuk dulu. Haris, sawi putih. Rumah ini sederhana sekali ya. Menyuruh sekretaris mencari rumah lama. Terlalu tua. Aku akan menyalakan api. Sawi putih. Kasih aku. Ah, sudahlah. Sudah biasa. Bagaimana hasilnya? Kamu baik-baik saja? Sepertinya kamu sangat menyayangi liontin giok ini. Sejak SMA selalu memakainya. Ini satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan ayah brengsekku untukku. Ayu, ini caramu cari simpatiku. Sudahlah, jangan bicarakan dia. Kerjaan kasar begini tak perlu merepotkanmu, biar aku saja. Kamu bisa. Dulu waktu sekolah aku sering memasak untuk ibuku. Sudah terbiasa. Ayu, selamat ulang tahun ke-18. Haris, kita putus. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda, aku suka orang lain. Dia juga anak orang kaya, lebih kaya darimu. Dia juga berjanji membawaku kuliah di luar negeri. Mari kita akhiri baik-baik saja. Jangan cari aku lagi. Bukankah dia mencari yang lebih kaya? Kenapa dia tetap membuatmu hidup begini? Suka banget sama pacar kaya raya itu, sampai harus menggambarnya juga. Haris, Ayu, kali ini kamu datang sendiri. Haris, kenapa kau ada di ranjangku? Ada seseorang tadi malam, tertidur saat menggambar. Dengan baik hati, aku menuntunmu ke tempat tidur. Kau malah memperlakukanku begini, begitu? Astaga, dia bukan cuma membantuku melunasi utang, bahkan merawatku tanpa pamrih. Ayu, kau benar-benar bukan orang baik. Haris, aku akan bekerja keras menghidupi keluarga dan membalas budimu.
Ayo, jangan main-main tarik ulur denganku. Hentikan siasat kecilmu. Jangan kira aku masih seperti dulu, yang mudah kau permainkan. Aku tak paham apa maksudmu. Pergi, aku masih punya wawancara penting. Aku perlu ganti baju. Ayo, aku mau lihat sejauh mana kemampuanmu hingga bisa masuk ke perusahaan Huo. Hei, siapkan mobil. Aku akan pergi ke perusahaan Huo. Sudah lama sejak aku kembali ke negeri ini. Aku pun perlu kembali dan melihat-lihat. Semangat, selama lolos wawancara, aku bisa masuk perusahaan Huo. Tak punya mata ya? Kenapa menghalangi pintu? Nana, Kupikir siapa? Rupanya kau, si miskin. Nana, apa yang sedang kau lakukan? Benar-benar seperti lintah. Kemanapun Kak Haris pergi, kau ikut. Kau melamar di grup Huo pasti demi Kak Haris kan? Selama aku di sini jangan harap. Halo, saya Ayu. Saya datang untuk wawancara posisi desainer ilustrasi komik. Ayu, maaf, kualifikasi wawancaramu dibatalkan. Apa? Apa? Karyamu dan karya Nana mirip sekali diduga menjiplak. Kami akan membatalkan kelayakan wawancaramu. Bagaimana mungkin? Ayo, tak menyangka setelah begitu lama kau masih gemar melakukan hal-hal licik. Kau menuduhku menjiplak karyamu, bagaimana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Nana adalah lulusan Royal College of Art. Kau cuman siswa SMA, bahkan putus sekolah. Menurutmu Nona Nana yang menyontek karyamu? Namun setahu saya, keluarga Huo selalu menilai berdasarkan kualifikasi dan keterampilan. Bagaimana bisa menilai seseorang hanya dari pendidikannya? Apa kau punya bukti? Jika ada, tunjukkan. Kalau tidak, jangan ribut di sini. Waktu kami amat berharga. Siapa bilang aku tak punya bukti? Ini naskah asli milikku. Silakan lihat baik-baik. Sialan, bagaimana sih mereka bekerja? Mereka bahkan membiarkan dia membawa naskah aslinya. Tidak tahu apakah Nona Nana bisa menunjukkan naskah asli atau tidak. Perkara ini amat penting. Saya mesti melapor pada atasan untuk diputuskan. Kau tunggu di luar. Baik, saya juga berharap perusahaan Anda dapat memberi saya jawaban adil serta memuaskan. Ini. Nona Nana, bagaimana kini? Bagaimana? Jika ingin menerima promosi dari ayahku, kau tahu apa yang mesti kau lakukan. Oh, tentu saja. Masa depan saya bergantung pada Nona Nana. Bereskan tanpa jejak. Baik. Kaum rendahan harus senantiasa berada di tempatnya. Patuh menanti saat diusir. Pak Haris, kami tidak mengetahuinya. Anda telah kembali ke Indonesia. Jadi, kami bahkan tak mengirim orang untuk menyambut Anda. Bagaimana hasil wawancara hari ini? Perihal wawancara, pada bagian tes tertulis, 2 peserta lolos. Mereka ialah Nana dan Ayu. Namun karya keduanya terlalu serupa. Kami sudah menyelidiki dan menduga bahwa Ayu menyontek. Siapa yang kau tuduh menyontek? Ini. Katamu kau tak pernah melihat naskah asliku, mana mungkin? Aku baru saja menyerahkannya kepadamu. Pak Haris. Jangan ungkap identitasku nanti. Baik. Katamu kau tak pernah melihat naskah asliku, mana mungkin? Aku baru saja menyerahkannya kepadamu. Saya sama sekali tak melihat naskah asli apapun. Kau tak punya bukti, maka jangan buang waktu di sini. Sudah menyontek masih tak mengaku. Seret, dia pergi. Tak berkemampuan, tak berlatar belakang, masih mau bersaing denganku. Ayu, menyerahlah. Lepaskan aku. Apa kau bersekongkol dengan Nana? Berapa keuntungan yang dia janjikan padamu?
Keluarga Haris mempekerjakan orang yang menyalahgunakan wewenang sepertimu. Betul-betul memalukan. Jangan bicara omong kosong di sini. Hati-hati, bisa kupukul. Jangan berani menyentuhnya. Berani kau menyentuhnya. Siapa kau? Haris, Jika kau ingin keluarga Su tetap selamat, tutup mulutmu. Jangan bongkar identitasku. Bagaimana kau menangani pegawaimu? Baik-baik, Anda betul. Saya pasti akan mengawasi mereka ketat. Kok kamu ada di sini? Pria ini kenapa begitu hormat padamu? Dia orangnya ramah. Aku kemari cari kerja. Kebetulan lewat. Kebetulan lewat. Siapa yang tidak tahu dia presiden grup Huo? Namun orang miskin seperti Ayu tak tahu juga wajar. Kak Haris sedang menyembunyikan jati dirinya, takut Ayu menempel padanya. Manajer, Anda tiba tepat waktu. Perempuan ini, dia tak terima perusahaan menuduhnya menjiplak, dia bikin keributan di sini. Punya bukti? Aku tahu kalian berdua melarat, benar-benar munafik. Aku hanya mendisiplinkan stafku. Apa urusanmu? Astaga gawat, manajer ini baru saja dipasang oleh ayahku. Kak Haris baru pulang ke negara ini, dia belum mengenalnya. Berani menyinggung Kak Haris, aku takkan membelanya. Hei, kami berdua cari uang dengan kerja keras. Tak ada yang lebih tinggi atau rendah. Apa hakmu merendahkan kami? Lebih tinggi atau rendah? Jangan samakan dirimu dengan Haris. Sejak SMA kau sudah merepotkannya, sekarang mencontekku, apa yang aneh? Oh ya, kalau begitu, berani tak kau tunjukkan naskah asli yang membuktikan aku tak bersalah? Kau ngomong apa? Naskah asli apa? Ada yang pernah lihat? Nana, sudah lama aku bersabar padamu. Andai bukan karena kau waktu itu. Diam. Ayo. Ini naskah asliku. Ini naskahku yang asli. Sialan. Bukankah sudah kuperintahkan dia untuk menghancurkannya? Bagaimana si bodoh itu melakukannya? Bagaimana ini? Ini cuma setumpuk kertas bekas, sekeras apapun dia mencoba, tetap sia-sia. Astaga, dia benar-benar bisa menyusunnya. Belum juga selesai. Jangan buang-buang waktu di sini. Biarkan dia menyusunnya. Kamu lagi? Ini naskah asli yang sudah dirobek. Perhatikan baik-baik. Sayang, hujannya lebat sekali. Jangan sampai basah ya. Wah, ada anak anjing basah kuyup. Jangan mengejekku. Peluk yang erat, nanti kita carikan rumah yang layak untuknya. Kamu suka sekali anak anjing ini ya? Sang pelukis hebat dapat inspirasi lagi. Lalu kalau sudah tersusun, bagaimana kau buktikan ini lukisanmu? Aku bisa membuktikannya. Karena orang dalam lukisan itu adalah aku. Pria dalam lukisan ini sangat mirip dengan Anda. Nona Nana tak pernah melihat lukisan ini. Jadi, kau melukisnya hanya dari imajinasi. Saya tidak tahu. Pasti orang ini yang menukar lukisan saya dan memfitnah saya. Nona, Diam, jika kau tak mau mati. Masih bengong di sini, masih mau membiarkan orang ini dan merusak citra perusahaan. Kurang ajar. Berani sekali kau memfitnah orang. Penjaga. Bawa sampah masyarakat ini keluar. Masukkan dia ke daftar hitam. Jangan biarkan dia mendekati keluarga Huo. Kenapa menatap saya? Saya juga korban. Dialah yang bersikap agresif dan menuduh Anda menjiplak. Namun, kau pasti bisa membedakan lukisanmu sendiri kan? Siapa saya? Perlukah saya memakai cara seperti ini untuk masuk ke perusahaan? Sudah cukup. Aku. Ayo, tunggu saja. Ayo, tunggu dulu. Ngomong-ngomong, gimana wawancaramu?
Kayaknya aku nggak ada harapan. Sekarang, masalahnya sudah jelas. Kami juga telah membersihkan nama Nona Ayu. Wawancaranya akan diulang. Benarkah? Haris, kau dengar kan? Aku masih punya kesempatan. Kalau begitu, kutunggu kabarmu. Iya. Aku pergi dulu. Nona Ayu, pertama, saya ingin meminta maaf atas dugaan karyawan kami bahwa Anda melakukan plagiarisme. Kedua, Nona Ayu, saya sudah meninjau semua karya Anda, dan semuanya luar biasa, sepenuhnya memenuhi persyaratan penerimaan perusahaan kami. Jadi, Anda resmi kami terima. Benarkah? Iya. Hebat, Bu. Aku selangkah lebih dekat ke tujuanku. Nona Ayu, ada yang kurang nyaman untuk Anda bicarakan. Pak Manajer, bolehkah saya meminta gaji 3 bulan di muka? Nona Ayu, apakah Anda sedang kesulitan? Iya. Hubungan Pak Haris dengan Nona ini tidak biasa. Sebaiknya setujui dulu lalu laporkan kepadanya. Baik, saya akan segera memberitahu bagian keuangan. Baik. Masuk. Pak Haris, beliau baru saja meminta gaji 3 bulan di muka dan langsung menuju bandara. Apa? Kalau Nyonya menikahi Anda cuma demi uang, dan kini setelah memperoleh uang, apakah mungkin dia bakal melarikan diri? Siapkan mobil, saya hendak ke bandara. Pak Haris, sudah saya cek, pesawatnya telah lepas landas, sudah terlambat. Ayu, penipu pembohong. Haris? Ayu, Aku di sini. Kenapa? ngapain kau ke bandara? Kau mau kemana lagi? Lepaskan aku dulu. Aku tak kemana-mana. Barusan ku dengar, kau minta gaji 3 bulan di muka. Kupikir kau akan kabur begitu saja seperti dulu. Bagaimana kau tahu aku minta gaji di muka? Tak kusangka kepergianku waktu itu bisa membuat Haris bereaksi sedrastis ini. Manajer itu bawel. Ku dengar saat melintas di sampingnya. Begitu. Aku cuma mengantar ibuku ke bandara. Ku khawatir dia diganggu Yudi, si penagih utang. Jadi ku suruh dia tinggal di luar negeri sementara. Ayu. Pengumumannya sudah memanggil penumpang. Kamu pulang dulu saja, Ibu akan mengabari begitu mendarat. Anda Pak Haris? Desainer Chen, sudah lama tidak bertemu. Ya, waktu sungguh cepat berlalu. Ketika aku keluar dari perusahaan, kamu masih murid SMA. Tak menyangka kamu masih ingat dengan tante tua ini. Anda adalah desainer top di bidang ini. Selama masih berkecimpung di industri ini, semua orang mengenal Anda. Selain itu, Anda adalah Ibu Ayu. Jadi tentu aku ingat. Itu semua masa lalu. Sekarang aku bukan siapa-siapa. Bu, kalian saling kenal. Ya, saat aku masih di perusahaan Su bekerja, sering bertemu Pak Haris. Keluarga kami sudah lama bersahabat, sering bekerja sama dalam bisnis. Seiring waktu, jadi akrab. Bu, jangan panggil dia Pak Haris. Haris sudah bangkrut. Benar, cukup panggil nama saya. Toh, saya lebih muda. Kalau begitu, panggil saja Tante. Hari ini kau datang menemui putriku? Iya, sebenarnya. Aku dan Ayu sudah menikah. Apa? Kalian menikah? Iya, Bu. Dialah orang yang membantu melunasi utangku. Jadi demi membalasnya, kau menyerahkan dirimu? Aku. Bukan begitu, Tante Chen. Aku dan Ayu saling mencintai, jadi kami menikah.
Kau juga tak mau membuat Bibi khawatir, kan? Benar juga. Dulu aku seperti itu padanya. Mana mungkin dia masih menyukaiku? Bu, tenang saja. Aku sungguh menyukainya. Ayu, perasaanmu padaku sebenarnya setulus apa? Bibi percaya padamu. Kalau begitu, Ayu kutitipkan padamu. Baik, Bibi tenang saja. Aku pasti menjaganya dengan baik. Ibu pergi dulu ya, hiduplah baik-baik, jangan khawatirkan ibu. Haris, aku mau pulang. Masih sama saja seperti dulu. Tetap cengeng. Ambil. Ini? Ini kartu yang dulu kugunakan. Ada sedikit tabunganku di dalamnya. Tak usah. Jangan banyak pikiran, karena aku telah berjanji pada ibumu. Aku akan menjagamu baik-baik. Dia cuma menepati janji pada ibu, bukan karenamu. Ayu, jangan gir lagi. Baiklah, aku terima. Tapi aku takkan memakai uang ini. Uang ini akan kusimpan sebagai modal usahamu saat bangkit lagi. Pura-pura, aku tak percaya kau yang mata duitan itu takkan memakainya. Sudahlah, sudah malam. Pulanglah cepat. Haris, kenapa marah lagi? Aneh sekali. Haris, bukankah kita datang naik taksi? Mengapa ke parkiran? Taksi apaan? Aku bawa mobil sendiri. Aduh, saking buru-burunya sampai lupa ganti mobil. Haris, kenapa kamu masih pakai mobil ini? Bukankah kau bilang ini mobil sewaan? Belum waktunya mengembalikannya. Kebetulan hari ini aku cari kerja, jadi ku pakai mobil ini. Haris, kau tahu berapa mahal sewa mobil ini? Bisa tidak kau berhenti boros? Ayu, apa kini kau punya hak menasihatiku? Pak Haris, Nyonya, apakah kita akan berangkat? Nyonya. Anda memanggil saya. Ini aku, teman yang tumbuh bersama sejak kecil. Aku sudah memberitahunya, kami sudah menikah. Dia mungkin belum terbiasa. Dengan status kita sebagai orang biasa, aku sudah biasa memanggilnya begitu. Benarkah? Kenapa aku tak pernah melihatnya sebelumnya? Ayu, perlu kuingatkan, kau meninggalkanku dulu. Sudahlah, jangan ungkit masa lalu lagi. Dia menganggapmu teman. Kenapa kau masih memintanya jadi sopir? Kau saja yang menyetir. Tak perlu, tak perlu. Baiklah. Biar aku saja yang menyetir. Apa aku gila? Aku benar-benar membiarkan Pak Haris yang menyetir untukku. Bonus akhir tahunmu dibatalkan. Haris, Paman Su bertanya lagi tentang pernikahanmu dengan Nia Nyao. Ibu tetap seperti sebelumnya, menolaknya untukmu. Terima kasih, Bu. Tapi setelah berulang kali menolak, agak memalukan. Begini, beberapa hari lagi Grup Su akan mensponsori acara lelang bisnis. Bukankah kau sedang butuh pasangan? Ajak saja pacar kecilmu itu, sekalian memberi penjelasan pada keluarga Su. Juga sebagai klarifikasi untuk keluarga Su. Baiklah, nanti kita bahas lagi.
Aku pasti akan membantumu merebut kembali apa yang menjadi hakmu dari grup Su. Apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana caramu masuk? Sama sekali tak bersuara, kau mengejutkanku. Ayu, aku ingin bertanya. Lukisan yang kau buat itu. Kenapa aku? Jelas saja, kau mudah digambar. Lagi pula, aku sudah melukismu bertahun-tahun. Sedang apa kau? Ayu. Setelah lama kita tak bertemu, aku ingin kau lihat jelas betapa banyak aku berubah sejak SMA. Alis dan mataku ini, apakah lebih dalam dari dulu? Dan juga di sini, bagian yang paling kau suka dulu, apakah berbeda dari dulu? Kembalikan itu padaku. Kau mau datang ke lelang ini. Memangnya kenapa? Kenapa? Aku punya alasan untuk datang. Kenapa? Ibuku tak bisa menerima bahwa keluarga kami jatuh miskin. Dia juga memintaku datang. Aku butuh pendamping wanita sekarang. Mau ikut denganku? Aku siap. Aku bisa ikut denganmu. Kalau tanpa aku, apa kau tetap akan pergi? Tentu saja. Ayu, di dalam hatimu, apa aku tak layak dipercaya begitu? Sejak dulu hingga kini, setiap kali kau butuh tempat bersandar, kau tak pernah memikirkan aku. Apakah pernah terpikir, acara begini, kau tak mungkin masuk? Kau punya uang atau kuasa? Apa kau dapat membeli apapun? Haris, urusanku bukan bisnismu. Ayu, bertahun-tahun kau tak berubah sama sekali. Ayu. Dulu karena susah bangun, enggan sarapan, jadi sakit perut. Sekarang pun masih begitu. Habiskan sarapanmu sebelum pergi. Tidak, Tuan Muda Haris. Masakan yang kau buat sekarang, aku tak sanggup memakannya. Pak Ho, saya barusan melihat Nyonya pergi dengan gusar. Pantau tiap gerakan Ayu. Dan hari ini dia datang melapor, tempatkan meja kerjanya di dekatku. Baik, Pak. Dan mulai sekarang jam kerja perusahaan dimundurkan 1 jam. Apalagi yang Nyonya lakukan hingga membuatnya kesal? Mengapa dia selalu berubah mood? Siapa yang akan iba? Kita para pegawai ini. Syukurlah aku tidak telat. Selamat pagi, Mbak Ayu. Kopi pesanan Mbak sudah saya letakkan di meja, Mbak. Hei, Ayu. Enya. Sudah kubilang pergi, kau tuli ya. Kelewatan kau, kok bisa kau main tangan? Grup Huo adalah konglomerat terdepan, bukan tempat bagi sembarangan orang. Kau cuma kebetulan beruntung. Benarkah kau merasa layak berada di sini? Kau kira dirimu siapa? Siapa yang masih suka membeda-bedakan orang? Apa hakmu meremehkan orang? Berani-beraninya kau membantah Mbak Ayu. Sepertinya kau tak mau bekerja di perusahaan ini lagi. Cukup, tak usah buang-buang kata dengan sampah seperti dia. Tipe seperti dia seumur hidupnya bakal tetap di kelas bawah. Nona Ayu, Anda sudah tiba. Pak Manajer, apa Bapak tidak melihat nona muda di sini? Kenapa Bapak menunduk padanya? Hei, bisa bicara sopan sedikit, kalau tidak, diam saja. Nona Ayu, saya sudah menanti Anda sejak tadi. Pak Haris telah berpesan, Anda diminta memakai lift khusus CEO untuk melapor bersama-sama. Apa kau bilang? Anda yakin yang dimaksud itu saya? Betul. Silakan lewat sini. Kalau begitu, semuanya, saya pamit dulu.
Ayu, wanita jahat. Mbak Ayu, jangan khawatir. Saya tahu cara menanganinya. Nona Ayu, ini meja kerja Anda. Baik. Pak Manajer, siapa yang menempati kantor ini? Itu ruang direktur utama kami. Namun direktur utama kami jarang ke kantor, jadi Anda tak perlu terlalu khawatir. Kelihatannya direktur utama ini memang sangat sibuk. Baik. Pak Manajer, ada yang lain? Oh, tidak ada. Saya cuma ingin tahu, Nona Ayu, apakah Anda benar-benar tidak mengenal direktur utama perusahaan kami? Tidak kenal. Kalau begitu, jika Nona Ayu tak punya urusan lain, saya pamit dulu. Baik. Mungkin ini selera orang berada. Manajer ini orangnya cukup baik. Seperti yang Arsya bilang, orangnya ramah. Kau ilustrator baru, Ayu? Siapa yang memberimu kursi ini? Manajer kalian? Bercanda. Ini meja kerja yang terdekat dengan kantor direktur utama. Tidak ada yang berani duduk di sini. Lagi pula, asisten Yan hari ini menyuruhku mengantar stroberi ke sini. Semua juga tahu, Kak Nana paling gemar stroberi. Oh, jadi apa salahnya kalau aku duduk di sini? Masih tanya kenapa? Tempat ini punya Kak Nana. Kamu mau menggoda direktur utama? Aku yang menggoda? Mata siapa yang melihatku menggoda dia? Menurutku seseorang tak seharusnya memproyeksikan pikiran kotornya kepada orang lain. Angkat. Karyawan baru berani sombong. Percaya tidak, besok ku bikin kau dipecat. Siapa yang ingin kau pecat? Pak Haris. Pak Haris, dia direktur utamanya? Ya. Kau yang menyuruhnya kan? Ya. Aku tidak mengenal Anda. Tadi aku memanggilnya. Bukankah dia temanmu? Iya, keluargaku bangkrut. Yang bangkrut bukan keluarganya. Cepat ke kantor, Pak Haris. Dia juga disebut Pak Haris? Jadi kalian bersaudara dan namanya sama? Kebetulan sekali. Memangnya kenapa? Kalau kamu bukan Pak Haris, lalu apa yang kamu kerjakan di perusahaan ini? Apa yang mau kamu lakukan? Aku tak mau ada yang kambuh mak dan meninggal di kantor. Pagi tadi dia bangun kesiangan, lalu datang tanpa sarapan. Hei, kukatakan, kau ini menyimpan susu di jaketmu. Mau apa di kelas pagi? Rupanya takut susunya dingin. Kartika, kamu benar-benar beruntung. Terima kasih. Omong-omong, aku lolos wawancara. Mulai hari ini, aku kerja di sini. Benarkah? Terus, apa posisimu? Serahkan padaku, terima kasih. Kebersihan. Kebersihan. Kamu datang ke perusahaan sebesar ini hanya untuk jadi petugas kebersihan? Aku biasa melakukan ini di rumah. Sebagai manusia, kita harus menjalani hidup. Benar kan? Iya. Menjadi petugas kebersihan tetap lebih baik ketimbang jadi model pria, kan? Kalau begitu, aku lanjut kerja dulu ya. Aduh, Haris memang lagi susah ya. Harusnya aku tidak memarahinya kemarin. Bagaimanapun dia dulu berasal dari keluarga kaya, sekarang bangkrut sampai harus jadi petugas kebersihan di sini, siapapun pasti berat. Di pelelangan itu, pasti banyak yang menanti untuk menertawakannya. Saat pulang kerja nanti, aku akan membelikannya satu paket pakaian yang layak.
Semestinya dia tidak seperti ini. Ceke, satu lagi si miskin. Halo, saya mau bertanya, berapa harga pakaian ini? Nona, ini merek mewah papan atas. Kalau tak berniat beli, jangan disentuh. Perlukah aku mengingatkanmu? Kau menjual barang mewah. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai barang mewah. Orang kelas bawah sepertimu sudah sering kutemui. Susah payah mempertahankan harga dirimu. Kocak sekali. Kau dasar orang yang memandang rendah orang lain. Inikah pelayanan di toko ini? Aduh, lihat apa yang Anda katakan. Anda juga harus pantas untuk saya layani. Kalau tidak punya uang, cepat pergi. Jangan ganggu orang lain belanja. Bungkus yang ini untukku. Itu model terbaru musim ini. Jasnya saja, harganya 6 digit. Jangan sok kaya di sini. Bajunya semahal itu? Ayo, lagi mengejar pria mana? Wah, tertarik dengan setelan jas mahal. Kau mampu membelinya? Wah, bukankah ini Nona Nana? Apakah Anda ingin membelikan jas untuk ayah Anda? Ya, yang ini saja. Baju ini pasti sangat cocok untuk Direktur Su. Nona, selera Anda bagus. 200 juta rupiah. Kau melakukan apa selama ini sampai bisa dapat uang sebanyak itu? Nana, kurasa yang kotor adalah mulutmu. Seperti apa ayahnya, seperti itu juga anaknya. Uang yang ayahmu ambil dariku masih cukup untukmu. Berani-beraninya kau datang ke toko sekelas ini, apa kau tidak tahu malu? Nana, kau masih berani menyebutkan uang itu. Kenapa aku tidak berani? Aku masih ingat bagaimana ayahmu berlutut di kakiku. Keluargamu hanya pantas diinjak-injak olehku. Nana, apa kau pikir tidak ada yang tahu kalau kau bermain curang? Apa Ayu tahu sesuatu? Mana? Aku ayahmu. Tolong aku. Kau siapa? Pergi sana. Aku menukarkanmu dengan anak keluarga kaya semata-mata demi uang. Sekarang kau sudah hidup enak selama ini, sudah saatnya membalas budiku. Pria ini kok mirip sekali denganku ya? Nona, saya pernah melihat orang ini. Dia punya banyak hutang judi, dia teman sekelas Anda, Ayah Ayu. Omong kosong apa ini? Aku bukan anakmu. Aku sendiri yang menukarmu dengan nona kecil ini. Ada tanda lahir merah di pahamu. Bagaimana kalau aku menyebarkan masalah ini? Apa kau masih bisa menikmati kemewahan ini dan tinggal di rumah sebesar ini? Apa maumu? Beri aku 5 juta rupiah. Baik, aku butuh waktu. Benar-benar anakku yang baik. Penurut sekali. Aku tunggu ya. Hahaha. Kejadian hari ini jangan sampai tersebar. Kalau tidak, awas lidah kalian. Baik, Nona. Berani-beraninya dia mengancamku. Suruh orang untuk mengusir mereka dari kota Bin. Aku tidak mau melihat mereka lagi di sini. Nona, pria itu, apa benar-benar akan tutup mulut hanya karena uang segitu? Tentu saja tidak. Hanya orang mati yang akan diam selamanya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku sudah menugaskan orang untuk menyelidikinya. Orang yang menjerumuskan ayahku ke dalam dunia judi adalah kelompok Surya. Kamulah yang membuat ayahku terjerat utang judi yang amat besar. Kau juga yang membuat ibuku kehilangan pekerjaannya. Semua ini ulmu. Bukan, dia benar-benar tahu soal ini. Sepertinya dia tak bisa dibiarkan terus hidup. Tapi jangan gegabah, aku punya banyak cara untuk perlahan-lahan menghancurkanmu. Ayu, khayalanmu benar-benar luas. Ayahmu gemar berjudi, apa hubungannya denganku? Benarkah? Bagaimana kalau Haris tahu bahwa kau adalah wanita yang sungguh menjijikkan? Apa yang akan ia pikirkan tentangmu? Diam. Apa hakmu menyebut nama Haris di hadapanku? Astaga, apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah gaun unggulan butik seharga 40 miliar rupiah. Di dunia ini hanya ada satu. Kau telah merusaknya. Bagaimana sekarang? Katamu gaun ini bernilai 40 miliar rupiah. Bukankah sudah kukatakan, kau si miskin yang tak tahu diri. Hari ini kau wajib menggantinya. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Gaun ini rusak gara-gara dia mendorongku. Jika kau menuntut ganti rugi, tagihlah padanya. Kau bukan cuma miskin, tapi juga tuli ya. Dia menyuruhmu membayar
Jangan-jangan kau menolak membayarnya. Tak bisa begitu. Cepat bayar. Kalau tidak, akan kulaporkan ke polisi. Silakan, bukan urusanku. Aku tak akan memberimu uang. Aku sudah sadar. Lihat saja penampilanmu yang lusuh. Meskipun diberi 3 kehidupan, kau tetap takkan sanggup membayarnya. Tapi, nah kalau kau bersujud 2 kali kepadaku, mungkin akan kulepaskan dirimu. Nana, mimpi. Kalau aku tak keliru, ini bukanlah kartu Black Card Premium Bang Haris? Nona Ayu, apakah ini milik Anda? Tak mungkinlah. Sepintas tampak palsu. Kabarnya kartu ini hanya dapat dimiliki oleh miliarder. Di seantero Penang hanya bos grup Haris yang berhak memilikinya. Apa kau keliru? Kartu ini diberikan Haris kepadaku. Apa? Kau bilang, ini Kak Haris yang memberikannya padamu? Ya, namun dengan status Haris sekarang, mustahil ia punya kartu seperti ini. Sepertinya Kak Haris menyembunyikan jati dirinya. Tak cuma takut diganggu Nana, melainkan juga hendak membalas dendam padanya. Aku tahu, pasti dia memberimu kartu tiruan, supaya kau dipermalukan. Tidak mungkin, aku percaya padanya. Kau memang penjilat tulen. Benar tidaknya? Akan terungkap begitu digesek. Gesek saja kartunya. Tunggu dulu. Kenapa? Karena kau tahu palsu, jadi gentar. Ini modal awal usahanya, tak boleh dihabiskan. Bukan maksudku, kartu ini tak bisa digesek. Nana, akhirnya kau tak bisa berpura-pura lagi, takut ketahuan, malu kan? Aku tak akan menuruti omonganmu. Gesek kartunya. Pembayaran sukses 40 miliar rupiah. Apa? Tapi uang ini tidak akan kugunakan. Uang ini akan kutabung untuk... Kamu pakai sebagai modal untuk bangkit kembali nanti. Modal usahamu. Pak Haris, ada apa? Apakah aku biasanya terlalu keras padanya? Sepertinya kemarin, aku bicara terlalu keras. Sepertinya dia ikut memikirkanku. Kurasa, Nyonya tak sematerialistis dulu. Sepertinya dia benar-benar ingin hidup dengan Anda. CK. Mestinya aku tak mengharapkan apapun dari Ayu. Baru saja aku berbicara, dia langsung menghabiskan 200 juta rupiah. Ayu, hebat sekali kau. Benar, Nyonya memang keterlaluan. Siapa yang mengizinkanmu menyinggungnya? Ayo, siapkan mobil, kita ke mall. Tidak mungkin, kau pasti mencuri dari Haris. Apa Haris seorang model pria, hingga bisa mengumpulkan uang sebanyak ini? Ini tidak masuk akal. Ayu, keluargamu benar-benar tak tahu malu. Selalu melakukan hal-hal yang memalukan. Hari ini akan kubiarkan Haris melihat wajah aslimu. Pelayan, panggil polisi. Nana, cukup membuat keributan. Beraninya kau memukulku. Kalian hanya diam. Cepat ringkus dia. Aku mau memberinya pelajaran. Lepaskan aku. Nana, hentikan. Cepat pergi. Haris, kenapa kau di sini? Ayu, kau baik-baik saja. Baik-baik saja. Pak Haris. Nana, belakangan ini aku terlalu memanjakan keluarga Su, kan? Haris, dialah yang merusak gaunnya. Lalu menolak membayar ganti rugi. Aku cuma membantumu memberinya pelajaran. Benarkah memberinya pelajaran? Perempuanku, tampaknya bukan hakmu untuk memberinya pelajaran. Gaun ini bukan aku yang merusaknya. Nana, dialah yang mendorongku. Ayu, jangan bicara omong kosong. Penjaga toko, putar rekaman CCTV. Baik. Akan saya putar segera. Haris, apa yang kau sukai dari perempuan ini? Perempuan sejahat dia cuma akan menipumu. Nana, siapa yang kau sebut perempuan jahat?
Segala keburukan yang telah kau lakukan, perlukah aku kuulangi lagi untukmu? Kuulangi lagi untukmu? Ada apa? Bukan apa-apa. Haris, kau tadi bilang terlalu memanjakan keluarga Su. Apa artinya? Aku. Pak Haris, rekaman CCTV-nya sudah siap. Pak Haris, rekaman CCTV-nya sudah siap. Sekarang kau tahu harus minta ganti rugi ke siapa, kan? Baik. Akan segera saya kembalikan uangnya. Haris, aku tidak sengaja. Nana, masalah yang kau buat sendiri, kekacauan ini, kau bereskan sendiri. 20 juta. Bayar saja ke toko dengan jujur. Bayar ke toko. Haris, aku hanya takut kau ditipu, makanya aku melakukan ini. Jangan membenciku. Masalah ini cukup sampai di sini. Ayo kita pergi. Tunggu dulu, aku belum ambil bajuku. Beri aku kartunya. Ayo pergi. Haris, bukankah kau ingin membalas dendam padanya? Kenapa kau begitu baik padanya? Ayo. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu menghilang selamanya dari hadapan Haris. Tunggu saja. Haris, kenapa kau sepertinya sangat akrab dengan pegawai toko di sini? Mereka sangat menghormatimu. Dulu sebelum keluargaku bangkrut, aku sering belanja di sini. Jadi mereka semua mengenalku, tidak heran. Begitu ya? Tapi bagaimana kau tahu aku di sini? Tadi saat di rumah, aku melihat ada notifikasi pembelian di ponselku. Aku penasaran jadi aku datang untuk melihat. Oh, begitu. Tapi aku tidak boros. Ini, jas yang kubeli untukmu. Lihat apakah kau suka? Lihat, apakah kau suka? Kau belikan untukku. Jadi, kamu cuma belikan aku jas? Iya, aku pakai apa saja tidak masalah. Tapi kamu kan mantan tuan muda. Meskipun bangkrut, tidak boleh diremehkan orang lain, iya kan? Tapi jas ini pasti tidak sebagus jas buatan tanganmu dulu. Tapi ini yang terbaik yang bisa ku beli. Jangan ditolak ya. Sudah lama aku tidak melihat dia menatapku selembut ini. Terima kasih, Kartika. Cepat coba, lihat pas atau tidak. Baiklah, tunggu sebentar. Selera aku bagus kan? Aduh, dasinya kok bisa miring? Bagus. Benar-benar mantan tuan muda, auranya sangat menonjol. Kalau begitu, tunggu aku sebentar. Aku ambilkan sesuatu untukmu. Apa ini? Buka saja. Astaga. Ini untukku? Sebagai pasanganku, kamu juga harus berpakaian bagus, tidak boleh membuatku malu. Terima kasih, Haris. Tapi gaun ini terlihat mahal sekali. Aku tidak bisa menerimanya. Lebih baik kamu kembalikan saja. Sudahlah, terimalah. Ini dirancang oleh temanku dulu, gratis. Apa? Benarkah? Cepat coba. Sifat suka dandanmu tidak berubah sedikit pun. Bagaimana? Cantik tidak? Sangat cantik. Kenapa menghindar? Jangan terlalu dekat denganku. Aku rasa kalung ini sangat cocok untukmu. Jadi aku membelinya juga. Pakailah.
Kalau begitu, tolong aku memakainya. Aku sudah ingin mengatakannya. Liontin Jiok ini sangatlah istimewa. Iya kan? Ibu bilang, liontin ini adalah hadiah dari ayah saat aku lahir. Lalu ibu mengira dia sudah berubah. Liontin Giok ini kualitasnya terbaik, harganya pasti mahal. Kamu yakin? Ayahmu yang membelinya. Aku juga tidak tahu. Aku dan ibuku juga pernah curiga. Tapi sekarang beliau sudah tidak ada. Jadi tidak bisa ditanyakan lagi. Sudahlah, kita jangan bahas ini lagi. Lelang akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Baik. Selidiki asal-usul liontin Giok ini. Baik, Pak. Bukankah itu Pak Haris? Kudengar dia tidak tertarik dengan wanita. Kenapa hari ini dia membawa pasangan? Iya. Kudengar perjodohan keluarga Haris dan keluarga Su sampai sekarang belum berhasil. Pak Haris membawanya hari ini. Mungkin ingin memberi keluarga Su peringatan. Aku akan bertemu beberapa teman lama. Kamu masuk saja dulu. Aku akan menyusulmu nanti. Baik. Kalau begitu, aku tunggu di dalam. Pergilah. Ayo. Aku ingin tahu, apa tujuanmu datang ke acara lelang ini? Kulihat kulit Ayu semakin bagus. Apa hubungannya dengan Pak Haris akan segera ke jenjang yang lebih serius? Kau ini selalu menggodaku dengan Kak Haris. Ayo, kenapa dia ada di sini? Ayu, kenapa dia ada di sini? Siapa wanita ini? Belum pernah melihatnya di lingkaran manapun. Hanya wanita miskin yang berkhayal merebut pria dariku. Ayu, kau tahu ini tempat apa? Beraninya kau datang ke sini? Benar-benar sempit dunia ini. Dimanapun aku bisa melihatmu. Kalau aku tidak salah lihat, ini gaun antik mewah kelas atas kan? Dari mana datangnya barang palsu ini? Ingin sekali menempel dengan masyarakat kelas atas kita ya? Aku sama sekali tidak tertarik pada masyarakat kelas atasmu. Gaun ini dipesan khusus oleh Haris melalui temannya. Bagaimana bisa disebut palsu? Kak Haris memesan khusus. Ayu, kau juga harus tahu batas saat berbohong. Tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Untuk menipu Kak Haris, tinggalkan dia sekarang juga. Atas dasar apa? Untuk hal seperti pria, tentu saja tergantung kemampuan masing-masing. Kau, Nana, tidak mampu. Kak Haris tentu saja tidak tertarik padamu. Ayo, dasar perempuan tak tahu malu. Apa tujuanmu mendekatinya? Tujuan? Tentu saja untuk merebut semua milikmu, termasuk pria yang kau sukai. Ayo, apa yang kau katakan? Beraninya kau melawan aku. Kenapa? Kau takut, Nana? Dia pergi begitu saja juga karena ini. Untuk balas dendam pada Nana, kau memanfaatkan aku. Ayu, kau tega sekali. Ayu, kau cari mati. Haris, kau masih melindunginya. Wanita ini sama sekali tidak mencintaimu. Cukup! Semua yang kulakukan ini adalah keinginanku sendiri. Haris, kenapa? Haris, apa kau sudah gila? Perempuan jahat ini hanya ingin memanfaatkanmu. Dia terus menipumu. Nana, diam. Maaf sekali. Haris, Nana memang selalu seperti ini. Dia terlalu dimanja oleh kami. Kami pulang nanti. Pasti akan menasihatinya. Ya, kami akan meminta maaf untuknya kepada Anda dan teman wanita Anda. Acara lelang akan segera dimulai. Mari kita duduk. Ayah, Ibu. Kenapa kalian menghentikanku? Cukup. Di depan umum begini ribut-ribut. Bagaimana pantasnya? Cepat ikut aku. Haris. Ibu, ada apa? Aku tadi melihat gadis itu. Kok dia bisa sangat mirip denganku? Ibu pasti salah lihat.
Acara lelang akan segera dimulai, ayo kita segera duduk. Tidak boleh membiarkan Nana muncul di depan ayah dan ibu lagi. Kalau tidak, Haris, apa kau marah? Terima kasih kepada Anda semua yang telah datang ke acara lelang yang disponsori oleh Grup Surya. Barang lelang pertama adalah mahakarya putri saya, Daun Putih. Harga pembukaannya 1 juta rupiah. Hei, tahukah kamu? Ku dengar Nona Nana menggunakan lukisan ini untuk wawancara di Royal Academy of Art dan memukau semua mentor. Ya, dan juga menerima pujian dari seluruh industri. Sejak itu dia langsung terkenal. Baiklah, saya umumkan. Lelang dimulai. 1.500.000 rupiah. Siapa ini? Di acara lelang seperti ini, dia hanya berani menambahkan 50.000 rupiah. Jangan-jangan dia orang miskin. Benar. Bagaimana dia bisa masuk aku bahkan tidak tahu. wanita ini pasti sudah menemukan sesuatu. Sebelumnya dia bilang ingin balas dendam padaku. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia mendapatkan lukisan ini. Tapi meskipun kau menemukannya, apa gunanya? Hanya dengan dirimu yang miskin ini, ingin ikut lelang denganku. 5 juta rupiah. Ah, apa aku tidak salah lihat? Nona Nana sedang menawar karyanya sendiri? Apa dia sedang pamer kekayaan? Menjengkelkan sekali. 10 juta rupiah. Ayo, pikirkan dulu konsekuensinya. Apa kau punya uang sebanyak itu? Jangan ikut campur. Meskipun aku harus bangkrut, aku harus mendapatkannya. 100 juta rupiah. Sudah aku bilang, aku punya banyak cara untuk menghancurkanmu perlahan. Apa yang kau punya untuk melawan aku? Berani lanjutkan penawarannya? 1 miliar. Bagiku adalah jumlah yang sangat besar. Aku sama sekali tidak bisa menandingi Nana. Harga tertinggi saat ini 1 miliar. Apakah Nyonya masih ingin menaikkan harga? Tidak. 3 miliar. 300 juta. Haris, kenapa kau melakukan ini? Kak Haris, kenapa dia menawar lukisanku? Jangan-jangan dia sudah tahu wajah asli perempuan itu. Apa dia ingin merekamnya untukku? Ingin mempermalukan perempuan itu? Nona Nana, apakah Anda ingin menaikkan tawaran lagi? Tidak. Selamat kepada tuan itu yang telah berhasil memenangkan Su Yejian dengan harga 300 juta. Haris, aku memang tidak tahu kenapa kau membeli lukisan ini. Tapi lukisan ini sangat penting bagiku. Bisakah kau? Apa maksudmu? Bukankah kau bilang lukisan itu sangat penting bagimu? Dan aku juga melihat kau melingkarinya di katalogmu. Begini saja, aku pinjamkan dulu padamu. Nanti setelah selesai kau pakai, kembalikan saja padaku. Bu, apakah lukisan ini punya nama? Bagaimana kalau Ayu membantu ibu memberinya nama? Su Yejian saja. Ayu memang jago memberi nama. Ibu punya kebiasaan menggambar bunga matahari. Di balik setiap lukisanku, ini adalah lukisan ibu yang ke-10. Jadi ku tinggalkan angka 10. Ayu, ingat selalu, apapun yang menjadi milikmu harus ditandai. Jadi, sekarang bisakah kau memberitahuku alasan kau harus mendapatkan lukisan ini? Haris sudah banyak membantuku. Aku tidak bisa menyusahkannya lagi. Orang seperti dia seharusnya bersinar di bawah sinar matahari. Aku dan dia memang bukan dari dunia yang sama. Bukan apa-apa. Hanya saja aku merasa lukisan ini akan sangat membantu karir melukisku. Haris, terima kasih untuk hari ini. Ayu, rahasia apa yang kau sembunyikan dariku? Kalau aku sudah membantumu sebesar ini, bukankah kau harus menunjukkan sesuatu? Aku pasti akan membalas budimu nanti.
Tapi, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? 600 juta rupiah. Aku baru saja menerima warisan yang sangat besar dari nenekku. Warisan yang sangat besar? Haris, kenapa kau punya kartu hitam dan warisan yang besar? Sebelum bangkrut, dia sekaya apa? Halo Ayu, cepatlah datang ke bar. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Baiklah, aku segera datang. Haris, aku ada urusan mendesak. Untuk lukisan ini, aku berterima kasih. Lain kali aku pasti akan membalas budimu. Selalu seperti ini, memanfaatkan aku lalu pergi. Ayu, aku ini apa di matamu? Barusan aku dapat kabar. Surya Corp akan mengadakan kompetisi desain ilustrasi terbesar nasional. Aku lihat, Sarah akan mewakili Surya Corp untuk ikut kompetisi. Saat yang tepat untuk mengungkap kejahatannya. Kesempatan emas. Bagus sekali. Aku baru saja mendapatkan lukisan ibuku di pelelangan. Semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan sesuai rencana kita, sesuai rencana. Bagus sekali. Ceritakan padaku, berapa harganya? Jangan sampai kau terlilit hutang lagi, kan? Kira-kira segini. Berapa? 30 juta. 300 juta. Apa? 300 juta. Ayu, kau gila. Uang sebanyak ini, nenek moyangmu tidak akan bisa melunasinya. Aku tahu makanya. Haris yang membelikannya untukku. Maksudmu Haris begitu saja memberikan lukisan 300 juta kepadamu? Sudahlah, toh lukisannya sudah didapat. Maka aku doakan balas dendamu berhasil. Membongkar Susan, wajah buruknya itu. Ayo bongkar dia. Kau menikah dengan Haris, apa karena ingin dia membantumu balas dendam? Lagi pula dia begitu kaya, 600 miliar rupiah dihabiskannya begitu saja. Bukan. Keluarganya sudah bangkrut. 600 miliar rupiah itu adalah warisan yang ditinggalkan neneknya untuknya. Lagi pula aku tidak mengincar hartanya. Bangkrut? Sepertinya aku belum dengar berita keluarganya bangkrut. Lagi pula keluarga Haris begitu besar, mana mudah bangkrut, warisannya saja begitu banyak. Aku juga tidak tahu. Pokoknya aku tidak mau karena urusan balas dendamku membuatnya jatuh miskin. Lalu kenapa kau masih menikah dengannya? Nona, kau tahu. Saat SMA aku meninggalkan dirinya, aku pikir aku bisa melupakannya. Tapi aku tidak menyangka. Saat aku bertemu dengannya lagi, aku masih sangat menyukainya. Tidak bisa melupakannya sama sekali. Jadi saat dia mengajakku menikah, sebenarnya aku sangat senang. Jangan pikirkan hal yang tidak menyenangkan. Ayo minum. Ayu, sudah larut malam. Kau minta suamimu itu untuk menjemputmu. Halo sayang, aku di bar. Jemput aku ya. Baiklah, tunggu sebentar. Pacarku sudah datang. Aku duluan ya. Memangnya kenapa kalau aku masih suka sama dia? Suka sama siapa? Ya dia yang aku suka. Kamu mirip dengannya. Hidung dan mulut ini. Ayo, jadi sekarang aku bukan hanya alat balas dendamu pada Nana. Tapi juga pengganti pacar miliardermu itu. Pacar miliarder apa? Aku mau pulang. Ayo, aku benar-benar berhutang budi padamu di kehidupan sebelumnya. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Kamu sesuka itu padanya. Bahkan dalam mimpi pun kamu memimpikannya. Aku pasti akan memenangkan pertandingan itu. Pertandingan apa? Itu pertandingan. Desain ilustrasi. Kamu bicara tentang yang diadakan oleh perusahaan Su. Sakit sekali. Aku tidak menyukaimu lagi. Balas dendam pada Nana sepenting itu bagimu? Kalau tidak suka denganku, kamu suka siapa? Haris, jangan pergi. Ayu, penipu. Ayu, kamu kenapa? Sakit perut. Sini, bangun dan minum ini. Haris, kenapa kamu begitu baik padaku?
Bukankah katanya mau bawa pacar untuk ibu lihat? Mana dia? Bu, dia sudah pergi. Pacar kecilmu tiba-tiba pergi begitu saja. Apa ada masalah? Tidak. Dia menemukan pacar baru yang kaya raya. Tidak mau aku lagi. Bahkan berhenti kuliah. Apa ada kesalahpahaman? Dia pengkhianat. Jika aku melihatnya lagi, aku pasti akan. Ayu. Aku tidak akan pernah mengizinkan kamu meninggalkan hidupku lagi. Berapa banyak alkohol yang aku minum? Jam berapa sekarang? Astaga, aku akan ketinggalan kompetisi ilustrasi. Makan sarapanmu dulu. Lalu pergi ke kompetisi ilustrasi Suryakor. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana bisa kamu tersedak saat makan roti? Kamu yang memberitahuku semalam saat mabuk. Apa aku mengatakan hal lain? Kamu juga bilang, Haris, aku sangat menyukaimu. Bohong. Selamat datang di kompetisi desain ilustrasi terbesar di seluruh negeri. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Surya dari Surya Group, Ibu Yelan King, serta para master desain ilustrasi, terkenal di seluruh negeri dan juga para juri. Nyonya Haris sudah bersiap di belakang panggung, tetapi sepertinya tidak ada pergerakan. Awasi dia. Baik, Pak. Nona Nana diakui oleh Akademi Seni Royal, anak emas surga. Nona pasti menang dalam kompetisi ini. Iya ya, kompetisi besar ini juga diinvestasikan oleh keluarga Su. Nona Nana pasti akan menang. Astaga, luar biasa. Lukisan ini kuat dan bersemangat. Dan kombinasi warnanya juga sangat merata. Banyak talenta tersembunyi. Karya ini mungkin bisa bersaing dengan Nona Nana. Barang palsu tetaplah barang palsu. Yang dicuri pada akhirnya bukan milikmu. Kamu, Ayu, ingin membalas dendam padaku. Tidak semudah itu. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu naik ke atas panggung. Maaf Nona Ayu, ada kesalahan dalam informasi pendaftaran Anda, perlu diperbaiki. Ada kesalahan? Ya, penyelenggara tidak dapat memverifikasi alamat rumah Anda. Jadi tolong datang sendiri. Tempat itu bahkan tidak ada navigasi, jadi wajar jika mereka tidak dapat menemukannya. Baiklah, tolong tunjukkan jalan. Silakan ikuti saya. Silakan masuk dan tunggu sebentar, supervisor kami akan segera datang. Baik. Ini tidak terlihat seperti gudang, lebih seperti kamar yang terbengkalai. Apakah kalian yakin ini? Halo, ada orang di sana? Buka pintunya. Selanjutnya, mari kita undang Nona Nana untuk naik ke atas panggung dan menunjukkan karyanya. Halo semuanya, ini karya saya yang ikut serta dalam kompetisi. Semoga kalian semua menyukainya. Lukisan Putri Direktur Su semakin luar biasa. Itu semua karena kerja kerasnya sendiri. Sepertinya Nona Nana telah meraih skor tertinggi saat ini. Silakan turun panggung dan tunggu sebentar. Selanjutnya, mari kita undang peserta terakhir, Nona Ayu. Apakah dia gadis yang terakhir kali itu? Ayo, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mendekati ayah dan ibuku. Apakah dia akan menyerah karena takut pada Nona Nana? Ya, dengan skor Nona Nana yang begitu tinggi, dia pasti tidak berani bersaing. Nona Ayu. Baiklah, kalau begitu, saya hanya bisa mengumumkan bahwa Nona Ayu. Tunggu. Haris, kenapa kau di sini? Kompetisi ditunda setengah jam. Semua konsekuensinya akan ditanggung oleh Huocorp. Haris, ini kompetisi Sukorp. Apa yang kau lakukan ini tidak pantas, kan? Kompetisi ini diinvestasikan oleh Huocorp. Semuanya terserah Direktur Haris.
Direktur Haris, saya baru saja memeriksa rekaman CCTV dan melihat Nyonya terkunci di ruang kecil di sisi utara. Tanah 2 hektar di barat itu. Bukankah keluarga Su selalu menginginkannya? Ya. Kenapa tiba-tiba membicarakan ini? Biaya tambahan waktu. Bercanda saja, setelah berusaha begitu keras, semuanya sia-sia. Tidak, aku tidak bisa tinggal diam. Haris, Ayu, kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja. Jangan bicarakan ini dulu, aku harus pergi mengikuti kompetisi. Kamu mengikuti kompetisi ilustrasi ini. Apa tujuanmu sebenarnya? Apakah kamu hanya ingin membalas dendam pada Nana? Lepaskan aku, urusanku bukan urusanmu. 30 menit lagi akan tiba. Haris pergi kemana? Dan gadis itu tidak tahu apakah dia baik-baik saja. Tunggu sebentar lagi. Ayah, ibu jangan tunggu lagi. Cepat umumkan akhir kompetisi. Putri kalian, akulah juaranya. Ini 30 menit sudah berlalu. Terus menunggu seperti ini juga bukan cara yang tepat. Umumkan hasil kompetisi. Baiklah, selanjutnya saya umumkan. Pemenang akhir dari kompetisi ini adalah... Tunggu. Sial, bagaimana dia bisa keluar? Benar-benar sekelompok orang bodoh. Saya adalah peserta terakhir Ayu. Maaf, aku terlambat. Ini karya saya. Hei, apa kau merasa lukisan ini terlihat familiar? Ya, dengan karya Nana, gaya lukisnya sangat mirip. Ini. Pembawa acara. Dia pasti menjiplak karyaku. Aku meminta untuk membatalkan kualifikasinya dari kompetisi. Menjiplak. Nana, yang kau maksud lukisan ini? Kau yakin semua karyamu adalah lukisanmu sendiri, bukan menjiplak ibuku, semua karyamu. Nona, Anda yakin ingin mengambil semua karya Chen Yakin? Dia sekarang adalah desainer ilustrasi paling terkenal di grup Su. Jika Anda melakukan ini, dia pasti akan dikeluarkan dari industri. Bukankah itu hanya sebuah lukisan? Bisa menjadi karya masuk Royal College of Art saya. Itu adalah keberuntungan nenek moyangnya. Tapi jika Chen Yakin menemukan ini, Tuan Besar akan sangat marah. Kemas sisanya untukku, aku masih membutuhkan lukisannya untuk sekolah nanti. Sedangkan untuk orang miskin itu, selagi ayah dan ibu sedang dalam perjalanan bisnis, cari saja alasan untuk memecatnya, berikan sedikit uang padanya. Dikemas. Baik, dikemas. Apa yang kau katakan? Apa maksudmu ibumu? Jangan memfitnahku di sini. Ibuku adalah mantan master desain papan atas grup Su. Tetapi karena Nana tiba-tiba ingin mengikuti ujian masuk sekolah desain, dia menjiplak semua karya hidup ibuku, dan karena itu, dia dikeluarkan dari industri dan tidak pernah bisa memegang kuas lagi. Apa? Benarkah begitu? Aku sudah merasa aneh sebelumnya. Dengan usia Nana, dia seharusnya tidak bisa menghasilkan karya sedalam ini. Silakan lihat karya Nana, apakah sama persis dengan Su Yejian ini? Ayo, jangan bicara omong kosong. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan semua lukisanku adalah milik ibumu? Bukti? Baiklah, Nana. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini. Ayu, apa kau sudah gila? Nana, saat ibuku melukis, dia selalu menggambar tanda bunga matahari di bagian belakang. Jika semua ini adalah karyamu, mana mungkin kamu tidak tahu? Tentu saja aku tahu. Baiklah, kalau begitu aku tanya, apa arti angka ini? Angka ini? Kamu tidak tahu, karena lukisan ini bukanlah karyamu. Cukup, Ayu. Jangan keterlaluan. Siapa yang tahu ini bukan hasil palsumu? Tidak masalah.
Biarkan Direktur Su memeriksanya. Terlalu mirip. Terlalu mirip. Tidak salah lagi, ini pasti goresan Pena Ratna. Dulu, saat dia tiba-tiba dikeluarkan dari industri, kami semua merasa kasihan padanya. Jadi ini semua perbuatanmu? Bagaimana mungkin aku membesarkan anak perempuan sekejam ini? Tidak, bukan aku. Ayah, aku ini putri kandungmu. Kenapa ayah membela orang asing yang tidak jelas asal-usulnya? Diam. Karena kami terlalu memanjakanmu. Kamu jadi memiliki sifat seburuk ini. Kamu sungguh mengecewakanku. Surya, apakah Nana benar-benar putri kita? Nyonya, ini laporan pemeriksaan kesehatan Nona. Semua indikator menunjukkan normal. Ini, pasti ada kesalahan kan? Saya dan Tuan bergolongan darah A. Bagaimana mungkin Nana bergolongan darah O? Ini, saya juga tidak begitu tahu. Mungkin klinik salah ketik. Dia terlihat sangat mirip dan juga bermarga Ayu. Mungkinkah? Maaf, Nona Ayu. Saya akan meminta maaf atas nama putri saya kepada Anda. Ibuku telah lama kehilangan segalanya. Meminta maaf sekarang sudah terlambat. Namun, saya sarankan, kurung putrimu, jangan biarkan dia keluar dan menggigit orang lagi. Berhenti. Perempuan jahat, jangan kau pikir kau bisa menang seperti ini. Nona Ayu, Liontin Giok ini dari mana? Tidak ada komentar. Mungkinkah Liontin ini? Bu, apa isi di dalamnya? Di dalamnya, awalnya berisi Liontin Giok pusaka keluarga Su kita. Setelah kau lahir, aku mengeluarkannya dan menggantungkannya di lehermu. Tapi, entah kenapa, tiba-tiba menghilang. Jika aku tidak salah lihat, itu pasti pusaka keluarga Su kita. Tidak boleh membiarkannya bertemu keluarga Su. Siapa? Haris, kau membuatku kaget. Haris, Ayu, kau ikut kompetisi ini hanya untuk ini. Bukankah kau sudah tahu? Kenapa masih bertanya? Kenapa kau tidak memberitahuku tentang semua ini? Apa kau dari awal tidak pernah mempercayaiku? Apa kau pikir aku tidak peduli dengan semua urusanmu? Benar, urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Maaf Haris, aku tidak bisa melibatkanmu. Jika itu pria kaya itu, apa kau akan mengatakan hal yang sama? Ini urusanku dengannya. Kenapa kau terus mencampurinya? Urusanmu dengannya. Urusanmu dengannya? Ayu, aku sudah menikah denganmu. Kita adalah pasangan suami istri yang sah. Jika itu dia, apa dia akan membantumu? Menikah dengannya mungkin adalah keputusan yang salah. Dia seharusnya kembali ke tempatnya semula. Tidak seharusnya terlibat dengan orang biasa sepertiku. Pada akhirnya dia tetap terbebani olehku. Karena kau tidak bisa menerimaku. Lagi pula aku sudah memenangkan kompetisi dan mendapatkan hadiahnya. Aku akan mentransfer semua uang yang aku hasilkan kepadamu sebagai imbalan atas bantuanmu. Ayu, apa kau pikir aku kekurangan uang? Apa maksudmu? Ku bilang padamu aku Haris bermarga Haris karena... Haris sayang. Aku baru saja pakai kartumu untuk belanja 4 triliun rupiah. Bukankah ini pacar kecilmu itu? Bukankah ini Nyonya Haris yang ada di aula hari itu? Jadi Haris. Tante, dia sudah menikah. Tolong jangan ganggu Haris lagi. Haris sayang. Kau belum melakukannya dengannya. Katakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya apa?
Dia anakku. Jadi, kau selama ini membohongiku ya, Tuan Haris. Aku tahu. Kau takut aku wanita matre, yang gila harta. Takut aku menempel padamu karena uang, ya? Tenang saja, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku permisi dulu, Nyonya Haris. Bagaimana rasanya berakting? Keterlaluan kan? Bu, bolehkah aku tenang sebentar? Haris, kenapa kau minum sendirian di sini? Bolehkah aku menemanimu? Haris, wanita jahat itu hanya menipumu. Dulu dia meninggalkanmu demi seorang anak orang kaya. Menikah denganmu pun hanya untuk memanfaatkanmu. Sekarang setelah selesai memanfaatkanmu, dia ingin membuangmu. Pergi. Meskipun tidak ada yang melihat, ini bukan urusanmu. Haris, wanita rendahan itu apa yang menarik darinya? Dia memperlakukanmu seperti ini, tapi kau masih belum bisa melupakannya. Ada apa? Kenapa kau membawaku ke sini? Haris, mereka bilang cinta pertama tidak akan sampai akhir. Apa menurutmu kita juga begitu? Tidak. Setelah ujian masuk universitas selesai, aku akan membawamu melihat pemandangan yang lebih banyak dan lebih indah. Kedepannya, apapun kesulitan yang kita hadapi, aku akan selalu di sisimu. Percayalah padaku. Kalau begitu, kau harus menepati janjimu ya. Baik. Karena saya sudah janji dengan dia. Nona besar, Tuan dan Nyonya, sepertinya sudah mulai curiga pada Anda. Sekarang bagaimana? Tidak bisa. Sama sekali tidak boleh mereka tahu kalau aku bukan putri kandung mereka. Posisi nona besar keluarga Su hanya untukku. Ayo, aku bisa membuat ayahmu menghilang dan juga bisa membuatmu menghilang. Mengetahui begitu banyak rahasia tentangku, sudah waktunya untuk diam selamanya. Ayo pergi. Haris kali ini pasti sangat kecewa padaku. Ya sudahlah, aku hanya akan merepotkannya. Orang seperti dia, semakin jauh dariku semakin baik. Kamu siapa? Kenapa kamu punya foto Haris? Mau tahu? Datang ke klub malam. Haris. Ayo. Bagaimana dia bisa ada di sini? Tidak mungkin. Dia bilang dia tidak akan datang mencariku lagi. Kenapa aku harus peduli? Pak Haris, barusan saya dari monitor, sepertinya saya mendengar teriakan Nyonya. Saya curiga dia dalam bahaya. Dia ada di mana sekarang? Saya mencoba melacak lokasinya, tapi sepertinya ada gangguan. Hanya terdengar seseorang mengatakan sesuatu. Lantai 3 bar. Pak Haris benar-benar memperhatikan Nyonya, lebih dari dirinya sendiri. Ayo. Pak Haris, tenanglah. Ayo. Apa yang kau lakukan? Bisakah kau tidak berisik? Kami sedang bertengkar. Pak Haris, begini terus tidak akan menyelesaikan masalah. Saya akan cek rekaman CCTV. Terlalu lambat.
Mas Haris, Jangan ada yang bergerak. Maksudnya apa? Mau jadi pahlawan kesiangan? Lihat kau berjas rapi begini. Kau pikir bisa mengalahkan kami? Kau terlalu percaya diri. Kau baik-baik saja, Ayu. Iya. Laporkan ke polisi. Selidiki dalangnya. Baik, Pak. panas sekali. Panas sekali. Kau mau kemana? Aku harus ke kamar tidur. Aku harus menenangkan diri. Ayo, kau memanfaatkan aku. Lalu ingin membuangku begitu saja. Kau lupa. Siapa aku? Haris. Sepertinya setiap kali aku dalam bahaya, kau selalu datang tepat waktu. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Maafkan aku harus mengingkari janjiku lagi. Aku tidak bisa membahayakanmu lagi. Ayo. Akhirnya kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Setelah memakaiku, kau akan pergi ke pacar kaya rayamu itu. Terserah kau. Kejadian bulan ini rasanya seperti mimpi. Setelah Haris pergi meninggalkanku, kamu seharusnya hidup lebih baik. Apa aku yang memesan taksi ini? Kenapa cepat sekali sampainya? Ayo. Pak Haris, Nyonya diculik. Saya sedang mencoba melacak lokasinya, tapi butuh waktu. Tetapi, saya khawatir, mereka akan memindahkan Nyonya ke tempat lain. Periksa semua rekaman CCTV. Kunci seluruh kota. Pak Haris, ini rasanya agak... Lakukan saja. Saya akan menanggung semua konsekuensinya. Baik, Pak. Soal kejadian di bar tempo hari, saya sudah selidiki. Pelakunya adalah Nona Nana. Saya curiga. Tambahkan orang, awasi semua gerak-gerik wanita itu. Semua tempat yang dia kunjungi, jangan lewatkan satu pun. Pak Haris, dia kan orang dari keluarga Su. Berhenti. Kalian berdua sedang apa? Haris, saya sudah bertanya pada Ibu Wan. Katanya, Ayu adalah istrimu. Apa kau tahu asal-usul liontin giok di leher Ayu? Dari mana dia mendapatkannya? Dia bilang, ayahnya membelikannya untuknya saat dia kecil. Membeli? Itu kan pusaka keluarga kami, keluarga Su. Tidak mungkin bisa dibeli di luar. Saya curiga, dia adalah putri kandung keluarga Su. Apa? Bagaimana kalian menemukannya? Apakah Ayu tahu? Sulit dijelaskan sekarang. Saya harus bertemu dengan Ayu. Bisakah kau memanggilnya keluar? Dia diculik. Apa? Diculik? Diculik siapa? Aduh, bagaimana ini? Bagaimana jika dia benar-benar anak kandung kami?
Tidak apa-apa, kalian berdua tenang saja. Saya pasti akan menemukannya. Hanya saja mungkin kalian harus kembali dan melihat apakah Nana ada di rumah. Apa? Kau mencurigai Nana? Benar. Saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan kalian berdua. Saya akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari Ayu. Ayo. Berikan saya semua data Nyonya dari lahir sampai sekarang. Baik. Ayo. Apa lagi yang kau sembunyikan dariku? Ayu, nyawamu memang keras ya. Berkali-kali kau ditemukan oleh Haris. Tapi aku tahu kau baru saja meminta cerai darinya. Kali ini aku ingin lihat bagaimana dia menyelamatkanmu. Nana, ternyata memang kau. Ya, memang aku. Apa kau punya pesan terakhir? Mungkin saja aku berbaik hati dan bisa membantumu mewujudkannya. Baik hati? Kau, Nana sepertinya tidak punya hal seperti itu. Kau? Ayo, pasrah saja. Selama kau mati, semua rahasia akan terkubur selamanya bersama kematianmu. Dan aku akan menjadi satu-satunya putri keluarga Surya. Nana, kau benar-benar menjijikkan. Kau tidak berpikir Haris akan menyukai wanita berlumuran darah sepertimu? Diam! Apa hakmu mengataiku? Aku tidak berhak. Nana, kau tidak berpikir semua orang seperti dirimu yang telah menyakiti banyak orang dan melakukan banyak kejahatan? Kau menyebabkan ibuku kehilangan pekerjaan, dikeluarkan dari industri, menyebabkan keluarga kami berhutang, menyebabkan ayahku kehilangan nyawa. Kau melakukan hal-hal kotor ini jika Haris tahu. Menurutmu, apa dia akan merasa jijik dan ingin muntah padamu? Nana, hentikan. Haris aku. Kau melakukan hal-hal kotor ini. Jika Haris tahu, menurutmu, apa dia akan merasa jijik dan ingin muntah padamu? Tidak akan. Haris tidak akan membenciku. Ayu, semua ini karenamu. Kalau bukan karenamu, mati kau. Haris, kamu baik-baik saja. Kenapa diam saja? Cepat bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Kau gila. Aku ini putri keluarga Surya. Kenapa kau menangis? Apa kau sedih? Kau tidak melihat pria kaya itu, pacarmu ya? Apa kau sudah selesai? Dari awal sampai akhir, aku sama sekali tidak punya pacar kaya raya. Apa? Yang disebut pacar kaya raya itu selalu kamu? Alasan aku meninggalkanmu waktu itu adalah karena Surya membuat keluargaku berhutang dan diusir dari kota Bima. Aku tidak ingin membebanimu, jadi aku mengarang cerita tentang pacar kaya raya. Alasan aku menikah denganmu adalah karena aku mencintaimu, bukan karena balas dendam. Aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk memanfaatkanmu. Alasan aku meninggalkanmu adalah karena aku tidak ingin membebanimu. Muda itu menyenangkan ya. Tapi kalau Haris tidak segera dibawa ke klinik pribadi. Nona Ayu, bisakah kami melihat liontin giokmu sekali lagi? Benar dugaanku. Kamulah anakku. Apa yang ibu katakan? Tidak salah lagi. Anakku. Lihatlah, kamu sangat mirip dengan ibu. Selama bertahun-tahun kamu menderita. Kami benar-benar bodoh. Maaf, saya tidak mengerti apa yang ibu katakan. Maafkan aku terlalu bersemangat. Nona Ayu. Katamu liontin ini dibelikan oleh ayahmu kan? Iya.
Sebenarnya tidak. Leontin ini adalah pusaka keluarga Su. Tidak mungkin beredar di pasaran. Dan Leontin ini, saat kamu lahir, aku sendiri yang menggantungkannya di lehermu. Aku tahu kamu mungkin belum bisa menerimanya. Saat Nana baru lahir, golongan darahnya tidak cocok dengan kami. Saat itu aku dan Surya hanya curiga. Sampai di pelelangan, saat melihatmu, aku baru bisa memastikan dugaanku. Sebenarnya, aku bisa menebak alasan penukaran bayi itu. Direktur Surya, Anda tahu apa? Haris, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayu, sebelumnya, aku yang bersalah padamu. Aku ingin meminta maaf secara resmi kepadamu. Tidak, ini bukan salahmu. Semuanya salahku. Aku seharusnya tidak merahasiakannya darimu. Ayu, maukah kau memberiku kesempatan lagi? Haris, kau tahu, dari awal sampai akhir, hatiku hanya untukmu. Aku ingin mengajakmu bertemu orang tuaku. Aku juga ingin memberimu pernikahan terbesar. Aku ingin seluruh dunia tahu, kau adalah istriku. Jadi, bisakah kita tidak bercerai? Baik. Haris, aku ingin menjadi istrimu. Haris, aku sangat gugup. Tidak apa-apa, jangan gugup. Ibuku sudah pernah kau temui. Orangnya sangat santai. Coki, kok dia ada di sini? Saya ingat waktu saya pergi, saya pikir dia akan kembali jadi gelandangan. Waktu itu kau pergi tanpa pamit, saya kasihan melihatnya. Jadi saya pelihara sampai sekarang. Apa? Nona Ayu, setelah kau pergi dulu, Haris seperti orang kehilangan semangat, terus mencarimu. Badannya sampai kurus sekali. Dan waktu menemukan anjing liar ini, dia bersikeras membawanya pulang untuk dipelihara meskipun saya melarang, dan memberinya nama. Bu. Jadi kau memberinya nama apa? Ayu. Kau keterlaluan. Bagaimana bisa memberinya nama itu? Nona Ayu, ibumu sekarang ada di mana? Sejak dia dihapus namanya dari industri, saya selalu ingin bertemu dengannya. Ibuku, dia. Di luar negeri. Ibu mencari dia untuk apa? Begini, Chen yakin dia adalah desainer top yang langka di industri ini. Saya ingin mempekerjakannya dengan gaji tinggi di Huo Corp sebagai direktur desain. Tidak tahu apakah dia bersedia. Benarkah? Tapi ibuku, dia dijebak dan tidak bisa lagi bekerja di industri ini. Tenang saja, ini hanya masalah kecil bagiku. Ini sungkan sekali. Tenang saja, kau adalah keluarga Haris, Nyonya Haris yang sah. Mana mungkin aku membiarkanmu merasa dirugikan? Bu, waktunya sudah larut. Aku akan membawa Ayu ke atas untuk istirahat. Selamat beristirahat. Kalau begitu aku pergi dulu. Ada apa, Haris? Kurasa kau harus memberikan kompensasi padaku. Kompensasi apa? Kompensasi atas ketidakhadiranmu selama beberapa tahun ini. Dan juga hal-hal yang kau sembunyikan dariku. Baiklah.
Nona besar barusan mendapat kabar Tuan Haris dan Nona Ayu besok berencana mengadakan pernikahan di Royal Ballroom. Bagus. Benda itu sudah siap. Siap, Nona besar. Semuanya sudah siap. Ayu, selama aku masih ada, kau jangan harap hidup tenang. Kau selamanya hanya pantas diinjak-injak olehku, Nana. Selamat datang semuanya di pernikahan Tuan Haris dan Nona Ayu, acara pernikahan. Sekarang mari kita sambut pengantin pria kita yang paling tampan, pengantin wanita kita yang paling cantik untuk naik ke atas panggung. Bagus sekali, bagus sekali. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Kenapa terburu-buru? Tidak lihat situasi dan kondisi? Tidak punya tata krama? Gawat, Tuan. Nona muda kabur. Apa katamu? Ayah, Ibu. Jangan percaya kata-kata wanita jahat ini. Akulah Nona muda keluarga Surya yang sebenarnya. Nana, di depan umum, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Aku hanya menyatakan fakta. Nana, jangan main-main. Aku sudah menyuruh orang untuk melakukan tes DNA dengan Ayu. Dan hasilnya akan keluar hari ini. Nanti setelah kau melihat hasilnya, kau akan mengerti semuanya. Nyonya, hasilnya sudah keluar. Tidak cocok, bagaimana mungkin? Cih, aku sudah meminta seseorang untuk memanipulasi DNA ini. Ayu, apa yang bisa kau gunakan untuk mengalahkanku? Kenapa? Ayu, wajahmu pucat sekali. Mungkinkah aku telah menghancurkan impianmu untuk menjadi kaya? Nana, apakah kau yang memanipulasinya? Jelas kau yang ingin membalasku. Kau ingin merebut semua milikku. Jangan memfitnahku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tujuan tentu saja untuk merebut semua milikmu dan pria yang kau sukai. Ayah, Ibu, putri kalian ini tumbuh besar di depan kalian. Bagaimana kalian bisa begitu mudahnya mempercayai orang luar hanya karena sebuah liontin giok? Kalian memprovokasi hubungan kita. Tegak sekali. Dan juga Kak Haris. Dia pembohong. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin kau melihat wajah asli wanita ini. Nana, aku benar-benar ingin tahu di mana batas bawahmu. Ku beritahu, dari awal sampai akhir aku hanya percaya pada Ayu seorang. Haris, aku ini putri keluarga Surya. Pria seperti apa yang tidak bisa kudapatkan? Aku sudah berulang kali mencoba mengambil hatimu. Jangan menghina diri sendiri. Cukup. Nona Ayu, bolehkah aku meminjam liontin giokmu? Ini adalah pusaka keluarga Surya. Selama memiliki darah keluarga Surya, hanya perlu setetes. Giok akan berubah warna. Dengan ini untuk membuktikan identitas. Tidak bisa dipalsukan. Nona Ayu, apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Nona Surya, kau mau pergi kemana? Kau tidak berani. Aku. Benar saja. Nona Ayu, silakan. Tunggu, kita harus percaya pada sains kan? Laporan identifikasi ini membuktikan mereka tidak memiliki hubungan darah. Kalian harus percaya padaku. Aku akan mencobanya.
bahkan tidak berubah warna. Bagaimana mungkin? Warnanya juga tidak berubah. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan wanita jahat ini menipu semua orang. Termasuk aku. Aku ingin mencoba lagi. Ayu, apa kau belum selesai? Berhentilah berpura-pura. Kau tidak lihat liontin gioknya tidak berubah warna. Astaga, lihat liontin gioknya. Benar-benar nyata. Dia benar-benar putri kandung kami. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Pak Haris, kejadian yang menimpa Nona Ayu di masa lalu sudah kuselidiki. Apakah perlu kuputarkan sekarang? Surya, dulu kita memulai bisnis bersama, tapi dia sekarang menjadi orang terkaya di Surabaya. Sedangkan aku masih melarat. Sial. Kenapa? Hanya karena latar belakang keluarganya yang terpandang. Liontin giok ini tampaknya cukup berharga. Jika aku mengirim putriku ke keluarga kaya, maka hari-hari kaya raya tidak akan jauh dariku. Jadi, Nona Nana selalu tahu bahwa dirinya bukan anak kandung. Dan untuk mempertahankan identitasnya, dia merencanakan kematian ayah kandungnya. Lalu membuat ibunya dikeluarkan dari industri. Dan setelah itu dia juga ingin mencelakai Nona Ayu. Semua kejadian ini dilakukan olehnya sendiri. Bagaimana bisa aku membesarkan anak perempuan yang begitu licik dan kejam? Aku benar-benar sengsara. Cepat seseorang. Lempar dia ke penjara, biarkan dia bertobat di sana. Mulai sekarang keluarga Surya tidak memiliki orang ini lagi. Ayo, pernikahan kita baru saja dimulai. Ayu, aku pernah kehilanganmu sekali. Sekarang kau kembali ke sisiku. Aku ingin memenuhi semua keinginanmu. Ayu, maukah kau sekali lagi menjadi istriku?